memulai, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kegiatan, agar acara ini berkah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa bersama-sama menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Bapak Ibu yang terhormat Kepala BKPSDM, yang terhormat Kepala Bapeda, yang terhormat Kabag Tata Pemerintahan, yang terhormat Kabag Protokol, dan yang kami banggakan, yang kami hormati bersama Bapak Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri, Bapak Dr. Teguh Setiabudi. Kemudian yang kami banggakan, yang kami hormati Ibu Dr. Hayati Basra MPD selaku Kepala Pusat Kompetensi PIM Pemdagri. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita bisa akan melaksanakan persiapan pelaksanaan paparan rencana aksi angkatan 2 sampai dengan 6 dan persiapan pembelajaran tatap maya tahap 2 gelombang 1 dan 2. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Aryo Santiko, Widya Iswara BPSDM Kemendagri, akan mendampingi Bapak dan Ibu sekalian dalam sesi arahan rencana aksi dari saat ini hingga nanti pada saat penutupan. Terlebih dulu, Bapak dan Ibu, semoga Bapak dan Ibu semuanya, kita yang hadir di sini selalu dalam lindungan Allah, dan selalu terhindar dari COVID-19. Kemudian Bapak dan Ibu, nanti sebelum kita memulai kegiatan, biar kita lebih dinamis lagi, lebih semangat lagi, saya akan sampaikan sebuah pantun Bapak Ibu sekalian. Jalan ke Kalibata pagi, bertemu Bapak Kaban yang penuh inovasi. Ibu Kapus senang berdiskusi. Mari kita dengarkan arahan rencana aksi. Tepuk tangan bagi kita semuanya, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita beruntung sekali karena telah hadir Bapak Dr. Teguh Setiabudi. Beliau selain berpengalaman dan memegang tampuk pimpinan di jabatan-jabatan strategis di tingkat pusat, tetapi juga beliau juga pernah menjabat PJ Gubernur Sulawesi Tenggara. Sehingga Bapak dan Ibu, kita semuanya beruntung, nanti kita semuanya bisa mengeksplorasi lebih dalam bagaimana nanti ke depan rencana aksi yang akan dibuat, dikembangkan oleh kepala daerah, wakil kepala daerah masing-masing, dan kemudian bisa membawa manfaat yang besar terhadap daerah kita masing-masing. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi banyak orang. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya terlebih dulu akan membacakan rundown acara. Nanti pada pukul 10 sampai 11.30 kita akan laksanakan paparan rencana aksi, ya, persiapan pelaksanaan paparan rencana aksi. Kemudian pada pukul 10.05 sampai 10.20 Bapak Kaban akan menyampaikan arahan. 10.20 sampai 10.40 Ibu Kapus akan menyampaikan arahan. Dilanjutkan pukul 10.40 sampai 11.15 akan ada sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang akan menyampaikan tanya jawab, silakan untuk menuliskan chat dan nanti kami akan minta Bapak dan Ibu untuk bertanya secara langsung. Kemudian closing statement akan kita laksanakan pukul 11.15 sampai 11.25. Sehingga acara kita akhiri 11.30 Bapak Ibu. Waktu yang singkat ini kita gunakan semaksimal mungkin. Pada kesempatan pertama, kami persilakan terlebih dahulu kepada Bapak Dr. Teguh Setiabudi MPD. Namun demikian, agar kita lebih semangat lagi, kita berikan aplaus terlebih dulu untuk semangat kita bersama.
Kami persilakan sepenuhnya kepada Bapak Dr. Teguh Setiabudi, Kepala BPSDM Kemendagri. Kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih Mas Aryo selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para bupati, wali kota, wakil bupati, wakil wali kota. Demikian juga yang mewakili beliau-beliau, baik dari jajaran PKPSDM, bagian protokol, bagian umum, Bapeda, ataupun instansi lain yang ditunjuk untuk mewakili beliau. Kemudian juga yang saya hormati Ibu Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Negeri, Ibu Dr. Rohayati Basra MD, dan tentu saja beserta jajaran. Demikian juga yang saya hormati tim coach dari BPSDM Kemendagri, hadirin undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Syukur alhamdulillah pagi hari ini kita sama-sama bisa hadir dalam acara virtual terkait persiapan pemaparan rencana aksi sebagai tindak lanjut pembelajaran tatap maya atau virtual yang telah dilaksanakan pada tahap pertama, baik untuk gelombang, karena sungguh dalam suasana seperti sekarang ini, kesehatan, keselamatan, semangat itu adalah yang utama. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, SWT, kuasa, sehat selalu, selamat, dan semangat. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin nanti kita lebih cepat saja, lebih bagus nanti secara detail teknisnya ini yang nanti mungkin perlu kita lebih detail, lebih panjang. Sama-sama kita ketahui bahwasanya rencana pembelajaran tatap muka secara klasikal, mengingat perkembangan pandemi COVID-19 yang sungguh sangat memprihatinkan, kenaikannya sungguh sangat pesat. Kemarin mencapai rekornya 34.000 lebih penambahan kasus harian COVID-19. Maka sesuai dengan petunjuk Bapak Menteri, dengan pertimbangan berbagai macam, untuk pembelajaran tatap muka klasikal kemudian ditiadakan, digantikan dengan pembelajaran tatap muka secara virtual. Oleh karena itu, untuk materi-materi yang seharusnya disampaikan secara tatap muka klasikal, yang seharusnya sudah kita mulai minggu yang lalu, kemudian akan seluruhnya kita ganti menjadi pembelajaran tatap maya virtual, yang insya Allah nanti akan kita laksanakan, mudah-mudahan tidak ada kendala, kisaran tanggal 23 Agustus. Kemudian nanti kita lihat untuk gelombang pertama, lanjutkan dengan gelombang kedua, dan insya Allah juga Bapak Ibu yang hormati, nanti kepada para istri bupati, istri wakil bupati, istri wali kota, dan istri wakil wali kota pun akan diberikan pembekalan tentang pengembangan pemerintahan, kepemimpinan dan kepribadian untuk beliau-beliau semuanya. Yang nantinya waktunya akan kita atur lebih lanjut, dan kemudian juga akan kita konstruksikan, baik secara substantif maupun teknis kepada Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat. Ini yang nanti kami sampaikan. Terkait dengan hal tersebut, maka rencana pemaparan, rencana aksi yang seharusnya juga dilakukan secara tatap muka klasikal, kemudian juga digantikan dengan pemaparan rencana aksi secara virtual, yang insya Allah waktunya juga tidak terlalu menyita Bapak dan Ibu, para bupati, wakil kota, wakil bupati, dan wali kota. Kami tahu bahwasanya Bapak dan Ibu sangat sibuk, fokus terhadap penanganan pandemi COVID-19. Oleh karena itu, kami juga mengambil waktu yang sesingkat mungkin, namun secara konten, secara substantif, dan secara kualitas, ini betul-betul tidak mengurangi. Tentu saja rencana aksi ini, sebagaimana yang sudah dipaparkan oleh tim coach pada waktu pembelajaran tatap muka yang gelombang pertama maupun gelombang kedua tahap pertama, ini memiliki arti yang sangat penting. Paling tidak adalah bagaimana
nantinya akan menjadi suatu planning, satu implementasi Bapak dan Ibu sebagai pimpinan daerah terhadap program-program pemerintahan pembangunan yang untuk paparan rencana aksi sekarang ini memang kita ambil topik terkait bagaimana pengembangan sumber daya manusia, khususnya adalah aparatur sipil negara. Bagaimanapun juga Bapak dan Ibu hormati, SDM secara umum penting, namun demikian kita sama-sama tahu bahwasannya tuntutan masyarakat semakin besar, semakin kompleks, semakin variatif, dan juga tentunya semakin berkualitas seiring dengan semakin cerdasnya masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan SDM ASN juga memiliki poin yang sangat penting, yang sangat strategis. Bagaimana mungkin seorang ASN, aparatur sipil negara, akan bisa melayani dengan baik masyarakatnya, kalau kemudian SDM ASN sendiri secara kapasitas kurang profesional, kurang kompeten. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita bersama, apalagi Bapak dan Ibu sebagai pimpinan daerah, bagaimana juga mengembangkan SDM ASN. Bagaimana juga 5 arahan Bapak Presiden, yang pertama adalah terkait pembangunan SDM. Pembangunan SDM juga pastinya menyangkut masalah pembangunan SDM aparatur sipil negara. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, Bapak dan Ibu hormati, seorang ASN itu harus memiliki 3 kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi manajerial. Bagaimana dia akan bisa mengelola tugas pokok fungsinya dengan baik. Manage, ini sangat penting. Tidak mungkin seorang yang secara teknis pintar, tapi kemudian dia tidak bisa mengelola, akan baik juga dalam kerjanya. Makanya perlu dibekali dengan kompetensi manajerial. Itu melalui berbagai diklat, baik itu pelatihan-pelatihan kepemimpinan, pelatihan-pelatihan manajerial, maupun juga pengalaman-pengalaman di lapangan, baik di organisasi mungkin, di masyarakat, bahkan di rumah tangga. Pengalaman terhadap manajemen sangat berpengaruh terhadap kompetensi manajerial yang dimiliki oleh ASN. Kemudian yang kedua, seorang aparatur sipil negara juga harus memiliki kompetensi teknis yang sangat mendukung pelaksanaan tugas pokok fungsi dan perannya sebagai ASN. Misalnya, seorang ASN yang bertugas di Bapeda, pastinya kompetensi teknis yang terkait adalah bagaimana dia paham betul terkait perencanaan pembangunan daerah dan berbagai teknis lainnya. Ini sangat penting. Nah, kompetensi teknis itu bisa diperoleh dari katakanlah berbagai diklat-diklat teknis substantif yang terkait dengan tugas pokok, fungsi, dan peran ASN. Bisa juga dari background pendidikan. Misalnya, terkait kompetensi untuk kehutanan. Dia bisa background dari insinyur kehutanan atau berbagai pengalaman, tapi juga berbagai diklat-diklat kehutanan lainnya. Ini penting sekali. Nah, ini Bapak dan Ibu, pelatihan-pelatihan teknis yang sangat mendukung pelaksanaan tugas pokok fungsi peran ASN justru di berbagai daerah sangat kurang. Dari berbagai perhitungan kami, rata-rata itu anggaran pengembangan sumber daya manusia aparatur negara atau anggaran diklat aparatur habis untuk pelatihan dasar CPNS. Pelatihan dasar CPNS kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan pelatihan-pelatihan kepemimpinan. Baik itu pelatihan kepemimpinan bagi eselon 4, PKP, untuk eselon 3, PKA, maupun eselon 2, PKN. Justru untuk pelatihan-pelatihan teknis yang seharusnya sangat mendukung visi-misi dari para kepala daerah atau daerah yang sangat mendukung kemudian program-program unggulan pembangunan daerah, itu sangat kurang. Ini yang mungkin juga nanti perlu kita mindset. Bagaimana diklat teknis perlu juga dibekali. Sangat penting diberikan kepada para ASN. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi sosial-kultural. Bagaimana seorang ASN juga paham terkait masalah nasionalisme, kebangsaan, wawasan nusantara, budaya lokal, kearifan lokal, dan lain-lain. Ini penting. Ini menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012 tentang ASN, aparatur sipil negara, seorang ASN harus memiliki 3 kompetensi. Kompetensi manajerial, teknis, dan sosiokultural. Namun demikian, orang yang hormati, kalau kita bicara mengenai pengembangan SDM, ASN, harus mengacu kepada 2 undang-undang. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yang kedua adalah Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kenapa? Karena dari 100% PNS kita yang kurang lebih 4.121.000 lebih, 77% adalah
ASN atau PNS di lingkungan pemerintah daerah yang ada di perangkat daerah. Kalau kita bicara ASN, PNS yang ada di perangkat daerah, maka kita bicara juga Undang-Undang 23 tahun 2014. Di situ disebutkan dalam pasal 233, selain memiliki 3 kompetensi teknis, manajerial, dan sosial-kultural, seorang ASN, khususnya perangkat daerah dan mutatis-mutatis di bawahnya, juga harus menguasai kompetensi pemerintahan. Dengan demikian, Bapak dan Ibu, ASN kita hendaknya wajib paham persis terkait kompetensi pemerintahan. Tidak elok, andai kata dia pintar dalam hal teknisnya, bisa mengelola dengan baik, tapi dia tidak paham terkait masalah pemerintahan. Jadi sesuai dengan Undang-Undang 23, seorang ASN harus memiliki 4 kompetensi: teknis, manajerial, sosiokultural, dan kemudian kompetensi pemerintahan. Apa itu kompetensi pemerintahan? Adalah kompetensi terkait dengan bagaimana kebijakan desentralisasi, bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah, bagaimana terkait masalah pemerintahan umum, bagaimana terkait masalah pengelolaan keuangan daerah, bagaimana terkait masalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, bagaimana kemudian hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD, dan yang ketujuh adalah tentang etika pemerintahan. Jadi seorang ASN, apalagi di lingkungan pemerintah daerah, harus memiliki 4 kompetensi. 4 kompetensi inilah yang kemudian harusnya dibekali kepada para ASN kita. Mudah-mudahan di dalam nanti rencana aksi, terkait 4 kompetensi ini nanti akan muncul di dalam program-program yang strategis yang terkait dengan pengembangan SDM, ASN di lingkungan Bapak dan Ibu. Sungguh sangat penting. Bapak dan Ibu dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan masyarakatan butuh dukungan penuh dari ASN. Roda ASN perlu digerakkan. Roda ASN akan bagus berjalan apabila ASN memiliki kompetensi, bagaimana yang tadi saya sampaikan, dia akan menjadi profesional, dia akan kompeten, akan tangguh. Dan tentu saja diharapkan sesuai dengan Undang-Undang ASN, 3 kompetensi, 3 tugas utama ASN akan bisa terwujud. 1 sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, dan yang ketiga adalah bagaimana seorang ASN mampu menjadi pemersatu dan merekat NKRI. Ini sangat penting. Juga untuk bisa mewujudkan tujuan daerah, tujuan otonomi daerah. Paling tidak 3 tujuan otonomi daerah. Yang pertama, bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bagaimana meningkatkan pelayanan publik, dan meningkatkan daya saing pemerintahan daerah, itu perlu sekali ASN yang handal, yang tangguh. Dan saya yakin Bapak dan Ibu juga sangat menyadari, oleh karena itu kita maklum, mohon bantuan sekali. Mari SDM ASN kita betul-betul kita tingkatkan. Bapak Menteri Dalam Negeri menaruh perhatian yang sangat besar terhadap pengembangan SDM ASN. Bahkan di dalam pedoman umum penyusunan RAPBD sudah disebutkan anggaran dalam rangka pengembangan SDM sangat penting. Jadi tidak hanya dalam artian retorika, tapi tolong juga dibekali dengan anggaran. Di dalam pedoman umum penyusunan RAPBD disebutkan bahwasanya untuk pengembangan SDM ASN minimal untuk tingkat provinsi adalah 0,34 dan untuk kota adalah 0,16% dari total APBD, dari total pengeluaran APBD. Saya yakin tidaklah terbesar untuk mengalokasikan 0,16% tersebut untuk dalam rangka pengembangan SDM ASN. Panjang kita meyakini bahwa anggaran untuk pengembangan SDM ASN adalah investasi. Bukan semata-mata pengeluaran, belanja pengeluaran, tapi ini adalah investasi. Memang SDM ASN investnya tidak langsung bisa kita nikmati saat ini juga. Mungkin perlu waktu. Tapi Bapak dan Ibu akan memberikan fondasi yang bagus, yang sangat baik apabila ASN kita dibekali dengan berbagai pengetahuan yang nantinya betul-betul akan membawa pemerintah daerah yang lebih baik lagi. Saya harapkan betul-betul Ibu sesuai dengan paparan rencana aksi yang sudah disampaikan oleh tim, Bapak dan Ibu bisa menyusun untuk sekian tahun sesuai dengan arahan. Namun demikian, terkait pengembangan SDM ASN adalah salah satu variabel saja. Nanti dengan norma-norma yang ada instrumen itu, Bapak dan Ibu juga bisa susun dalam untuk berbagai bidang-bidang lainnya yang tentu saja perlu suatu rencana yang lebih komprehensif. Saya yakin dari jajaran Bapeda, Sekretariat Daerah, Biro Pembangunan, BKPSDM, dan berbagai instansi lainnya, OPD lainnya sangat sudah paham, tinggal bagaimana kita komitmen ke depan. Saya harapkan nantinya betul-betul bisa terlaksana.
Dan kami juga sudah melaporkan kepada Bapak Menteri terkait pembelajaran virtual terkait masalah paparan rencana aksi ini. Mudah-mudahan semua berjalan lancar tanpa mengganggu kesibukan Bapak dan Ibu, karena kami juga sangat tahu ini kita lakukan secara efisien mungkin, namun juga memberikan manfaat untuk ke depan terkait bagaimana kita pengembangan SDM, terkait bagaimana kita memajukan pemerintah daerah. Selamat menyusun, dan kemudian untuk Ibu Kapus, terus betul-betul monitor, pantau, siapkan fasilitasi dengan baik, dan untuk tim coaching, mudah-mudahan betul-betul nanti bisa mampu memberikan suatu rambu-rambu, memberikan suatu saran, masukan kepada para pimpinan daerah, baik itu Bupati, Wali Kota, Wakil Bupati, Wakil Wali Kota, terkait rencana aksi yang akan disusun. Saya yakin akan memberikan dampak yang luar biasa kepada penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Bapak dan semuanya. Demikian, Bapak dan Ibu, lebih kurangnya mohon maaf. Sekali lagi, mari kita terus jaga kesehatan, terus tingkatkan 3T, testing, tracing, dan treatment. Kita dukung terkait program vaksinasi, mudah-mudahan target vaksinasi bisa berjalan bagus, dan tentu saja disiplin protokol kesehatan, mari juga tetap kita patuhi, mari juga tetap kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita akan terhindar dari virus corona, tetap sehat, tetap bisa berkarya, menyumbangkan bagaimana pengabdian kita kepada nusa, bangsa, dan negara kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke moderator. Selamat pagi. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Atur Mbak Nuwun, Bapak Kaban, terima kasih Kepala BPSDM Kemendagri J. Luar biasa apa yang disampaikan. Ada satu kata yang menjadi clue dalam penyampaian tadi. Pembangunan SDM ASN itu sebuah investasi untuk pembangunan nasional ke depan. Nah, itu luar biasa Bapak dan Ibu. Nanti silakan bisa dikembangkan lagi di dalam rencana aksi di daerah masing-masing. Untuk selanjutnya, kami persilakan kepada Ibu Kapus, Ibu Rohayati Basra untuk menyampaikan arahannya sampai pukul 10.40. Kami persilakan Ibu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Adinda Aryo Santiko yang sudah menjadi moderator di kegiatan ini. Yang terhormat Bapak Kepala Badan Kementerian Dalam Negeri Dr. Teguh Setiabudi, terima kasih Bapak sudah memberikan arahan inovasi-inovasi yang sudah diberikan buat BPSDM. Ini sangat luar biasa Bapak, terima kasih sekali. Terobosan Bapak sangat-sangat bermanfaat. Bapak Ibu sekalian, para peserta untuk pembekalan terkait dengan pelaksanaan paparan rencana aksi, Bapak Kepala BKPSDM, Kepala Bapeda, Kepala Kabag Tata Pemerintahan dan Kabag Keprotokolan atau Humas Perekonomian yang saya banggakan pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah diberi pemahaman yang begitu sangat kompleks apa-apa yang dikemukakan oleh Bapak Kepala Badan, bahwa sekarang kita dituntut bagaimana kita harus mampu meningkatkan kapasitas dan daya saing daerah menuju kemandirian daerah. Ini semua adalah upaya kami di pusat dan daerah harus bersama-sama untuk menciptakan SDM yang betul-betul unggul. Nah, inilah kesempatan terobosan-terobosan yang Pak Kaban lakukan ini adalah upaya untuk bagaimana SDM, PNS, ASN kita ini adalah betul-betul aset yang harus bisa mendorong daerah menjadi lebih maju. Oleh karena itu, upaya ini Kementerian Dalam Negeri lakukan Bapak Ibu sekalian supaya apa? Terjadi suatu sistemik dari kepala daerah sampai
ke ASN dari hulu sampai hilirnya. Sehingga upaya Kementerian Dalam Negeri ini betul-betul mendapatkan barokah, betul-betul mendapatkan sesuatu value yang bisa kita banggakan bersama-sama. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia bahwa kita adalah yang periode kedua adalah bagaimana mengupayakan kepada pengembangan SDM, sumber daya manusia. Baik Bapak Ibu sekalian, terkait dengan webinar seri ketiga ini, dalam pelaksanaan paparan rencana aksi pembekalan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri dan persiapan pelaksanaan tatap maya tahap kedua angkatan 1 sampai dengan 6 tahun 2021. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sudah tahu bersama bahwa pelaksanaan kegiatan pembekalan tahun ini memang agak sedikit berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya. Ini memang terobosan yang sangat luar biasa Bapak Kepala Badan kami yang sudah mensupport bagaimana memprogramkan untuk SDM, terutama kepada SDM yang berkaitan dengan teknis. Nah, oleh karena itu Bapak-Ibu sekalian, ada beberapa perubahan di dalam metode paparan rencana aksi. Yang semula memang paparan rencana aksi akan kami lakukan tatap muka. Akan tetapi karena kondisi yang tidak memungkinkan sesuai arahan Bapak Menteri Dalam Negeri, maka diubah paparannya menjadi memakai Zoom, by Zoom, Bapak-Ibu sekalian. Ini semua dasar suratnya kita oleh Menteri Dalam Negeri adalah nomor 893/3608/ISC hal pada pembekalan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota hasil pilkada serentak tahun 2020. Adapun ketentuan umum ini, Bapak Ibu sekalian, adalah pertama, perubahan metode paparan rencana aksi ini semula dilaksanakan dengan tatap muka. Kemudian kita ubah sesuai dengan arahan Bapak Menteri Dalam Negeri menjadi pelaksanaan secara tatap maya atau by Zoom. Yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, bahwa jadwal paparan rencana aksi ini nanti akan kami paparkan di tabel berikut, ya. Kemudian yang ketiga adalah paparan rencana aksi ini hanya bersifat informatif. Ya, tadi sesuai dengan arahan Bapak Kepala Badan bahwa bagaimana nanti terkait dengan rencana aksi ini adalah berkaitan dengan pengembangan SDM yang sesuai dengan kondisi daerah, Bapak Ibu sekalian. Yang tahu adalah Bapak Ibu sekalian, apa? Karena akan pasti berbeda-beda. Ada mungkin di Kabupaten Musirawas, mungkin di perkebunan kopinya kah, berarti SDM apa yang akan lebih diutamakan untuk rencana aksi ini. Kemudian paparan ini hanya bersifat informasi dan sebagai data, sebagai bahan masukan untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi ke depan, Bapak-Ibu sekalian. Kemudian yang keempat adalah pemapar adalah kepala daerah. Saya tegaskan kembali Bapak Ibu sekalian bahwa pemapar adalah kepala daerah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian nanti terkait dengan wakil kepala daerah adalah mendukung dari rencana aksi yang akan dilakukan oleh kepala daerah. Yang kelima adalah pembahas. Nanti akan ada pembahas Bapak Ibu sekalian di dalam pemaparan kepala daerah ini. Pembahasnya adalah JPT Madya dan Pratama di lingkungan BPSDM Kementerian Dalam Negeri. Coach-nya nanti ya, karena Bapak Ibu sekalian dibimbing oleh coach
oleh Widya Iswara Ahli Utama, oleh Widya Iswara Ahli Madya, dan PTP Madya Kemendagri, maka coachnya nanti sebagai moderator di masing-masing kelompok. Itu di dalam ketentuan umum yang akan kita laksanakan dalam perubahan metode paparan rencana aksi. Yang kemudian, untuk ketentuan paparan rencana aksi ini dalam tahap persiapan, Bapak Ibu sekalian, pertama adalah rencana aksi yang telah ditandatangani oleh Bupati atau Wali Kota dan Wakil Bupati atau Wakil Wali Kota dicap stempel basah. Sebagaimana dalam angka kedua, tata cara penulisan dalam lampiran kedua Kementerian Dalam Negeri di 082-503 tahun 2021. Ini nanti dapat dikirimkan soft copy-nya ke email panitia penyelenggara dengan format file berbentuk PDF dan slide paparan dalam bentuk PPT dengan alamat Pemda, BPSDM, Kemendagri @mail@go.id. Ini ketentuan dalam paparan rencana aksi tahap persiapan. Yang kedua, nanti format file rencana aksi ini dihimpun berbentuk PDF dan slide paparan dalam bentuk PPT. Yang ketiga, bahwa kolom subjek kepada email diisi dengan format jabatan _ nama kepala daerah. Contohnya adalah Wali Kota Tidore _ Capt Ahli Ibrahim. Ya. Yang keempat, di dalam kolom CC pada email ini diisi dengan email coach masing-masing, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang kelima, batas waktu akhir pengumpulan rencana aksi diterima kepada panitia paling lambat 1 minggu setelah selesai pelaksanaan coaching rencana aksi. Itu tahap persiapan. Kita lihat di dalam ketentuan terkait dengan pelaksanaannya. Di dalam ketentuan pelaksanaan pertama adalah paparan rencana aksi dilaksanakan pertama bahwa pemapar hadir dalam Zoom meeting 10 menit sebelum pelaksanaan paparan dengan link meeting ID dan passcode yang nanti kita bagikan ke panitia menyusul, Bapak Ibu sekalian. Kami nanti bagikan untuk ID dan passcode-nya nanti menyusul ya. Kemudian yang B, pemapar nanti akan menggunakan pakaian batik lengan panjang dan dengan atribut-atributnya. Ya, Bapak Ibu sekalian. C, kita nanti menggunakan virtual background yang nanti ditentukan oleh panitia dan kami nanti informasikan menyusul kepada teman-teman daerah. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bahwa hal-hal yang belum ditentukan nanti akan disampaikan kemudian. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di dalam teknis pelaksanaan ya, setiap coach ini bertindak sebagai moderator paparan rencana aksi. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, coach yang selama ini membimbing Bapak Ibu sekalian adalah sebagai moderator dalam paparan rencana aksi. Paparan ini nanti disampaikan dalam bentuk panel dalam satu kelompok. Dalam bentuk panel misalkan Bapak Ibu sekalian, coachnya dulu Pak Dr. Hasibuan. Ada 4 ya. 4 setiap sesi panel ini paling banyak 4 pemapar. Nah, setiap pemapar ini diberikan waktu memaparkan rencana aksi selama 15 menit. Jadi nanti Bapak Kepala Daerah, Bupati Wali Kota memaparkan rencana aksinya 15 menit. Pembahas nanti memberikan komentar dan sharing informasi pada setiap sesi panel. Nanti saya akan bagi tabel penjadwalan paparan rencana aksi ya. Jadi nanti tolong Bapak Ibu sekalian
teliti terkait dengan nanti tabel penjadwalan dan nanti akan kami bagikan Bapak Ibu sekalian ya. Nah, yang keenam adalah sharing informasi antara pemapar dan pembahas untuk memperkaya informasi program pengembangan SDM. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian pembahas ini hanya berfungsi sebagai memberikan sharing informasi untuk memperkaya program-program pengembangan sumber daya manusia di tempat Bapak Ibu sekalian. Yang ketujuh adalah waktu paparan rencana aksi mulai pukul 8 sampai dengan pukul 12. Nah, bagi kelompok yang kurang dari 7 nanti pemapar waktu ya paparannya ini nanti menyesuaikan jadwal yang termuat pada tabel nanti saya akan paparkan. Oke, lanjut kepada tabel Adinda. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat tabel penjadwalan paparan rencana aksi kelompok 1 angkatan ke-1 adalah coachnya Bapak Dr. Hasiholan Pasaribu SEM PKP. Beliau pesertanya ada 7 peserta, yaitu Wali Kota Depok, Wali Kota Solo, Wali Kota Tidore, Wali Kota Batam, Wali Kota Bitung, PLT Bupati Kolaka Timur, dan Bupati Bintan. Nah, sesi waktunya Bapak Ibu sekalian adalah jam 8 sampai dengan jam 10. Nah, Bapak Ibu sekalian, pesertanya adalah Wali Kota Depok, Solo, Tidore, Batam. Ini untuk sesi pertama. Jadi 4 pemapar. Ini nanti baru akan diberi sharing informasi oleh pembahas. Yaitu pembahasnya, yaitu nanti akan tatap maya akan kita lakukan insya Allah yaitu pada tanggal 12 Juli. Ya, Bapak Ibu sekalian, pembahasnya adalah alhamdulillah Bapak Kepala Badan kami, Bapak Dr. Teguh Setiabudi MPD. Kemudian di sesi kedua Pak Dr. Hasiholan adalah 3 orang lagi, yaitu adalah Wali Kota Bitung, PLT Bupati Kolaka Timur, dan Bupati Bintan. Nah, ini nanti di sesi kedua itu adalah jam 10 sampai dengan jam 11.30. Baru nanti akan Pak Dr. Teguh Setiabudi akan memberikan sharing informasi. Jadi sekaligus Bapak Ibu sekalian, 4 pemapar nanti sekaligus, kemudian baru Pak Bapak Kepala BPSDM memberikan sharing informasi sebagai pembahas. Demikian pun berikutnya, ya. Ini nanti akan kita bahas dan kita sudah bagi dengan para teman-teman dari kapus-kapus di lingkungan BPSDM Kementerian Dalam Negeri. Nah, itu Bapak Ibu sekalian di dalam pembahas nanti tugasnya adalah sebagai sharing informasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, justru inilah kesempatan kita di dalam paparan ini kita bisa melihat bahwa ada kekurangan saling kita isi di situ. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, contoh yang kedua misalkan Pak Insinyur Gunawan. Nah, kebetulan Bapak Insinyur Gunawan pun ada 7 juga ya, itu pun sama nanti. Cuma nanti pembahasnya adalah Ibu Sekretaris BPSDM. Jadi kami coba bagi membreakdown semua ya Bapak Ibu sekalian. Coachnya nanti sebagai moderator adalah Pak Gunawan. Di tanggal 12 Juli adalah Pak Dr. Hasiholan, Pak Insinyur Gunawan, dan Pak Dr. Andes Dodi Riyatnaji. Kebetulan untuk pembahasnya Pak Dodi Riyatnaji adalah saya di Kapus 2 ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian nanti di tanggal 13 Juli coach merangkap moderator yaitu adalah Bapak Dr. Andes Gatot Setio Tamtomo Yudo Baroto.
Beliau nanti sebagai coach dan sekaligus sebagai moderator. Dan nanti yang menjadi pembahasnya adalah Ibu Kapus 3, yaitu Ibu Dr. Erliani Budi Lestari. Ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, lanjut Adinda, itu di tanggal 13. Di tanggal 13 pun nanti Bapak Ibu sekalian Dr. Andes Urkanis Hombing dan Bapak Dr. Togar Sibarani, kebetulan nanti pembahasnya adalah Kapus 4 dan kembali lagi ke Pak Kepala BPSDM. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami pun untuk membahas, kami ikut sertakan para teman-teman kapus di lingkungan BPSDM Kemendagri. Kemudian di tanggal 15 Juli, ya Bapak Ibu sekalian, di sini Ibu Dr. Anda Hartini, yaitu Wali Kota Pekalongan sampai dengan Wali Kota Mataram. Beliau mendapatkan ada sekitar 5 tugas beliau nanti menjadi coach dan sekaligus menjadi moderator di tanggal 15 Juli. Sampai dengan Pak Dr. Ahmad Deni, Dr. Insinyur Budur Latif, dan Dr. Andes Haryawan Bihambing. Ya, ini nanti tanggal 15 Juli, yaitu nanti yang menjadi pembahasnya adalah Ibu Sekretaris BPSDM, yaitu Ibu Dr. Endang. Ya, Bapak Ibu sekalian, kemudian nanti ada saya juga, ada Kapus 3 dan Kapus 4. Ini lengkap Bapak Ibu sekalian di tanggal 15 Juli. Nanti tolong Bapak Ibu sekalian, perhatikan Bapak Ibu sekalian jadwalnya di tanggal berapa. Ya. Oke, lanjut Adinda. Nah, untuk tanggal 16 Juli, Bapak Ibu sekalian, ini kembali lagi ke Bapak Kepala BPSDM, Ibu Sekretaris, saya dan Kapus 3. Kebetulan di sini pada tanggal 16 Juli, ya nanti sebagai coach dan sebagai moderatornya adalah Pak Agus Suharyono, Dr. Andes Haji Mahmudan, Dr. Andes Haji Edang, Dr. Andes Samsalengke. Itu nanti silakan Bapak Ibu sekalian cermati betul Bapak Ibu sekalian mendapatkan jadwal tanggal berapa, jam berapa di situ ya. Kemudian untuk tanggal 22 Juli yaitu kembali Pak Dr. Hasiholan, Pak Dr. Andes Dodi Riyadnaji, yaitu nanti Kapus 4 Kepala BPSDM. Nanti coba di ini ya Dinda, mungkin untuk yang Kepala BPSDM yang ke Pak Hasiholan nanti ditukar yang Kapus 4 ya. Oke, kemudian untuk yang tanggal 29 Juli Bapak Ibu sekalian, ini adalah Dr. Andes Samsalengke, kemudian Dr. Andes Haryawan Bihambing dan Dr. Andes Izudin di tanggal 29 Juli. Pembahasnya yaitu adalah Kapus 3, Kapus 4, dan Kepala BPSDM. Lanjut Adinda, di tanggal 30 Juli, Bapak Ibu sekalian, yaitu 30 Juli ya. Ada 30 Juli Dinda? Ya, bukan. Di 4 Agustus, Bapak Ibu sekalian. Di 4 Agustus, di 30 Juli Dinda ya. Ini di sesi pertama yaitu kebetulan Pak Sugiono ada tiga Pak Sugiono ya, ada 3 ya Bapak Ibu sekalian. Nah ini tolong nanti perhatikan betul Bapak Ibu sekalian. Oke, lanjut Adinda, di tanggal 30 Juli. Kemudian di tanggal 4 Agustus, Bapak Ibu sekalian, yaitu nanti dari Ibu Dr. Insinyur Budur Latif, Dr. Ahmad Deni, Dr. Andes Urkanus, dan Dr. Anda Hartini, yaitu nanti di 4 Agustus. Kebetulan nanti yang menjadi pembahasnya adalah Kapus 3, Kapus 4, K, Kepala BPSDM, dan SES BPSDM. Kemudian di
tanggal 12 Agustus ini Bapak Ibu sekalian ada Pak Dr. Andes Sugiono, Dr. Togar Sibarani, Dr. Andes Izudin, ya di tanggal 12 Agustus. Dan yang terakhir di tanggal 13 Agustus, Bapak Ibu sekalian, adalah Pak Dr. Andes Haji Edang dan Pak Agus Suharyono. Ini yang menjadi sebagai pembahasnya adalah Bapak Kepala BPSDM dan Ibu Sekretaris BPSDM. Bapak Ibu sekalian, bahwa rencana jadwal tatap maya tahap kedua ini kami sesuai arahan Bapak Kepala Badan karena melihat kondisi yang artinya kita harus sesuaikan bahwa nanti pas rencana aksi pemaparan baru kami laksanakan untuk rencana jadwal tatap maya tahap kedua yang nanti insya Allah para narasumbernya adalah para menteri Bapak sekalian, dan kami coba akan lakukan untuk gelombang 1 yaitu tatap maya tahap keduanya itu tanggal 24 sampai tanggal 26 Agustus 2021. Kemudian untuk gelombang kedua yaitu tanggal 31 Agustus sampai dengan 2 September 2021. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Bila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan kami siapkan dan kami kembalikan kepada Adinda Aryo sebagai moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kapus, penjelasan yang komprehensif, yang jelas, yang luar biasa, dan penuh semangat. Bapak Ibu sekalian, dari dua arahan dari Bapak Kepala BPSDM dan dari arahan dari Ibu Kapus, Ibu Roro, kami persilahkan kepada Bapak Ibu sekalian, jika ada yang mau bertanya, silakan chat tulis di Zoom, ya. Namun demikian, menurut pemantauan kami, ini belum ada ini pertanyaan yang masuk, ya. Tapi ada semacam konfirmasi, mohon izin, mohon maaf, untuk Kolaka Timur itu bukan PLT Bupati, tetapi Bupati definitif. Jadi kami mohon maaf, untuk Kolaka Timur sudah Bupati definitif. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk pertanyaan silakan, kami masih ada waktu kurang lebih 40 menit ke depan. Bapak Ibu kira-kira yang akan bertanya apa? Karena kesempatan kali ini untuk bisa bertanya hal-hal yang akan disiapkan untuk terkait dengan pelaksanaan rencana aksi. Oke Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Ini belum muncul juga. Ada yang resen, Oh, ada yang, ya oke. Silakan dari Kabupaten Oku Timur. Kami persilakan, Bapak atau Ibu. Halo, Bapak atau Ibu dari Oku Timur, kami persilakan untuk bertanya. Silakan. Halo, dari Bapak atau Ibu yang dari Oku Timur ada? Atau yang resen di sini silakan Bapak Ibu. Dari Oku Timur dulu, silakan Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama kami mewakili Bupati Oku Timur, kami dari Bapeda dan dari BKPSDM. Izin menanyakan, yang pertama adalah karena batas pengiriman itu adalah 1 minggu setelah coaching.
Dan kalau kami lihat berarti jadwalnya memang ada rentang waktu antara pengumpulan, pengiriman, batas pengiriman dengan paparan. Nah, apakah diperkenankan apabila nanti ada hal-hal yang sifatnya akan diupdate pada bahan paparan tersebut? Artinya yang dikirimkan, kemudian dengan yang nanti akan dipaparkan, misalkan ada beberapa perubahan untuk mengupdate atau memperbaiki. Kemudian yang kedua, kami tadi melihat bahwa ada satu panel itu isinya beberapa sesi. Contoh misalkan ada sesi 1, sesi 2 dengan coach atau moderator yang sama. Apakah misalkan kami nanti di sesi 1 setelah waktu sesi 1 berakhir bisa live dari Zoom tersebut ataukah juga ikut mengikuti sesi kedua. Nah, yang ketiga, mohon izin apakah nanti kepala daerah bisa didampingi oleh beberapa kepala OPD terkait untuk nanti memperkaya dari RNAC tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Dari BPSDM ya Pak? BKPSDM atau dari TAPEM? Bapeda dan BKPSDM. Oh, Bapeda dan BKPSDM Oku Timur. Terima kasih Bapak pertanyaannya. Untuk selanjutnya kami persilahkan pada sesi pertama, ini kesempatan 3 penanya. Penanya yang kedua kami persilahkan dari BPSDM Kolaka Timur. Kami persilahkan Bapak. Dari BPSDM Kolaka Timur. Silakan Bapak. Ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Terima kasih. Yang beberapa pertanyaan yang saya ingin kemukakan tadi juga sudah dipertanyakan sebagian oleh teman dari Oku Timur. Tapi saya ingin tambahkan satu terkait paparan nanti. Kan ini dari awal baik Bapak Kepala BPSDM maupun Ibu Kapus tadi selalu menyatakan bahwa yang dipaparkan rencana aksi. Yang ada sampai saat ini yang kami susunkan paparannya Ibu Bupati kami adalah paparan laporan hasil pembekalan yang tersusun dalam 5 bab. Tentu isi paparannya pun tersusun seperti itu. Apakah itu yang nanti akan dipaparkan atau khusus memaparkan rencana aksi saja? Itu pertanyaan kami, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak dari BKPSDM Kolaka Timur. Untuk selanjutnya kami persilakan dari BKPSDM Sukabumi, Pak. Bapak atau Ibu, silakan. Dari BKPSDM Sukabumi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Saya satu aja Pak yang mau menanyakan apakah waktu presentasi Pak Bupati, memang ini kan sesinya Pak Bupati, tapi kalau melihat papernya kan ditandai oleh Pak Wabuk. Nah, apakah juga waktu presentasi ini didampingi oleh Pak Wabuk atau cukup mungkin Pak Bupati saja? Itu mungkin Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak dari BKPSDM Sukabumi. Untuk sesi pertanyaan sesi pertama ini kami cukupkan untuk bisa dijawab secara langsung oleh Ibu Kapus. Kami persilakan Ibu, ada 3 penanya dari Kolaka Timur, Oku Timur, dan dari BKPSDM Sukabumi. Kami persilakan Ibu. Baik, terima kasih Hadinda, Aryo, Bapak Ibu sekalian. Nanti saya Dinda Imelda. Untuk nanti Siap. ada tambahan-tambahan karena ini terlalu teknis sekali. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian untuk batas pengiriman setelah 7 hari. Jadi kita memang memberikan range waktu. Ya, nah apakah bisa untuk diupdate? Ya, kalau namanya sebuah rencana aksi, Pak. Kita ini nggak ada yang sempurna, tidak apa-apa, silakan untuk nanti diupdate sebelum dikirimkan kepada kami. Nah, untuk apakah bisa mengikuti sesi atau nanti live? Nah, ini nanti untuk untuk paparan nanti ini Adinda email ya, karena apakah nanti live ataukah tetap hanya bergabung karena ini
untuk sharing informasi. Ya, sharing informasi. Jadi bukan ujian, ini adalah sharing informasi. Nah, kemudian terkait dengan paparan rencana aksi. Ya, Bapak Ibu sekalian, coba nanti Bapak yang tadi bertanya bimbingan siapa ya, Dinda? Nanti di ini lagi. Kemudian apakah presentasinya nanti boleh enggak didampingi oleh wakil bupati atau oleh kepala Bepeda atau oleh kepala BPSDM dalam pemaparan Bapak Bupati. Tapi yang jelas nanti yang memaparkan adalah Pak Bupati. Nanti silakan Adinda tambahkan apa yang saya belum terkonfirmasi untuk teman-teman. Monggo Adinda dipersilakan. Adinda Imelda. Ya, siap Ibu. Ya, monggo. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian terkait dengan paparan rencana aksi. Sebagaimana yang diinformasikan melalui grup bahwa yang dikirim adalah dokumen rencana aksi itu sendiri dan PPT. Nah, nanti yang dipaparkan adalah yang PPT-nya, gitu ya Bapak Ibu, karena alokasi waktu Bupati Wali Kota itu hanya 15 menit saja, sehingga tidak perlu memaparkan rencana aksi yang dokumen Word-nya yang begitu tebal, Bapak Ibu sekalian, karena dari hasil pantauan kami di proses coaching itu ada daerah yang membuat sampai 60-70 halaman, itu luar biasa semangatnya. Jadi tidak perlu, poin-poin pentingnya saja Bapak Ibu sekalian. Yang penting itu sudah mewakili isi daripada sudah merupakan representasi dari rencana aksi yang sudah disusun oleh kepala daerah beserta timnya. Kemudian di dalam teknis pelaksanaan paparan rencana aksi nanti, setiap kelompok itu tidak lagi menggunakan metode breakout room, tetapi satu kelompok kami menggunakan satu akun, gitu, satu akun, sehingga selama pelaksanaan paparan rencana aksi, diharapkan semua peserta berada dalam satu room yang sama karena itu merupakan media sharing informasi. Bisa saja kepala daerah atau bupati wali kota ikut mendengarkan program pengembangan SDM dari daerah lain, itu bisa saling memperkaya. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi mulai sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan di dalam jadwal, beliau-beliau nanti akan bergabung di dalam room Zoom masing-masing sehingga bisa memaksimalkan waktu untuk saling berdiskusi, saling tukar informasi. Seperti itu mungkin Ibu tambahan dari kami. Mungkin gini Dinda, ditegaskan di sini bahwa yang bab 1 sampai bab 5 itu tidak perlu dipaparkan. Jadi supaya tidak miss ya. Jadi untuk bab 1 sampai bab 5 itu tidak perlu dipaparkan, tetapi adalah rencana aksinya saja, yang PPT-nya saja. Jadi ini supaya jelas teman-teman karena sinyal, karena banyak hal lah yang mungkin sehingga terjadi hal-hal miskomunikasi. Tapi itu ya Dinda dipertegas kembali bahwa yang akan dipaparkan hanya rencana aksi yang sudah ada itu loh, yang dari yang teman-teman lakukan selama dengan coach itu kan ada tuh lampiran-lampiran. Nah itu yang mungkin dipertegas Adinda itu ya. Siap, itu Dinda. Monggo. Silakan. Yang penting program kegiatan subkegiatan itu terpaparkan pada saat paparan rencana aksi. Ya, oke, bagus Dinda. Ya, oke, mungkin Ibu. Ya, Dinda moderator kembali. Siap, Ibu. Oke, Ibu Kapus dan Ibu Imelda, terima kasih atas tanggapan dan jawabannya. Kita buka sesi kedua. Ini rupanya banyak pertanyaan, Ibu. Hal-hal yang teknis juga, tapi kita beri kesempatan secara langsung aja kepada dari BKPSDM Kerawang. Kami persilakan. Bapak atau Ibu, kami persilakan. Mohon untuk singkat, padat pertanyaannya. Silakan.
Halo, BKPSDM Kerawang. Kalau belum siap, kami lewati dulu. Untuk Kabupaten Purworejo, silakan. Bapak apa Ibu, monggo dari Kabupaten Purworejo. Halo, Ibu, Bapak, silakan. Terima kasih dari Kabupaten Purworejo. Mau menanyakan bahwa besok saat paparan Bupati, apakah Wakil Bupati diminta untuk mendampingi? Demikian Pak pertanyaan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya silakan kepada Kabupaten Pulau Taliabu. Kabupaten Taliabu, Pulau Taliabu, silakan Bapak atau Ibu. Halo. Kabupaten Pulau Taliabu, kami persilakan Bapak atau Ibu. Oke, kalau memang belum siap, kami akan lewati. Silakan kepada BKPSDM Kabupaten Dharmasraya. Itu ada Taliabu, Mas Aryo, ada. Oh, Taliabu. Oke, siap. Silakan Bapak atau Ibu, Kabupaten Pulau Taliabu, monggo, silakan. Ya, terima kasih. Yang ingin kami tanyakan yaitu apa saja persyaratan untuk bisa mendaftar di gelombang kedua. Soalnya tadi kita lihat di pemaparannya itu Kabupaten Pulau Taliabu tidak masuk dalam daftar gelombang pertama. Jadi yang menjadi pertanyaan kami, apa saja persyaratan yang harus kami penuhi untuk bisa mendaftar di gelombang kedua. Terima kasih. Oke, terima kasih dari Kabupaten Taliabu. Kami ulangi lagi Kabupaten Poso. Tadi akan ada pertanyaan, silakan Kabupaten Poso. Kabupaten Poso. Oke, kalau belum ada dari BKPSDM Kabupaten Poso ada. Mas ada. Aryo, Poso Oh, ada. silakan. Poso silakan. Ya. Taliabu itu masuk angkatan berapa? Langsung saja dengan tidak mengurangi rasa hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan, tidak banyak Pak, ini cuman mengenai dalam rencana aksi daerah nantinya terkait dengan pengembangan kompetensi, kita ketahui bahwa tahun ini akan terjadi penyederhanaan birokrasi sehingga banyak pejabat dari pengawas ini untuk di daerah ini menjadi fungsional. Nah, terkait dengan pengembangan kompetensinya itu, apakah kompetensi manajerial, teknis, sosial kultural yang masuk dalam PIM kemarin, kemudian ditambah dengan kompetensi pemerintahan ini masih dibutuhkan? Atau mungkin kita akan memperbanyak dalam RAD ini adalah kompetensi teknis lainnya. Seperti itu, barangkali mohon penjelasan. Mungkin ini dari penjelasan dari Pak Teguh atau Ibu Roro juga bisa. Makasih Pak, saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ibu, mohon izin satu lagi karena saking banyaknya pertanyaan biar tertampung. Silakan dari Kabupaten BKPSDM Kabupaten Dharmasraya tadi ada, silakan. Halo, Bapak atau Ibu? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Baik, kita langsung saja Pak. Baik, kita langsung saja. Yang pertama, tadi kami kurang kurang jelas pemaparan penyampaian dari Ibu Roro bahwa yang akan disampaikan dengan poin-poin itu hanya rencana aksi. Apakah memang demikian? Nggak perlu lagi dari bab 1, 2, 3 atau bab 5. Artinya hanya di fokus kita pada pemaparan pada rencana aksi. Itu yang pertama. Kalau memang itu, tolong dijawab. Yang kedua, seandainya nanti, karena memang kepala daerah, kita tahu sibuknya bukan main sekarang, seandainya kepala daerah kita tidak bisa pada hari Senin tersebut, apakah boleh diganti dengan wakil bupati atau dengan yang lain? Nah, cuma dua itu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih dari BKPSDM Kabupaten Dharmasraya. Kami persilakan kepada Ibu Kapus atau Ibu Imelda untuk bisa memberikan tanggapan. Kami persilakan, Bu. Baik, terima kasih Adinda Aryo. Nanti untuk teknis Adinda Imelda silakan ya. Saya coba untuk terkait dengan pengembangan kompetensi yang sekarang banyak terjadi penyederhanaan birokrasi dan semua mengarah kepada fungsional-fungsional. Nah, apakah masih dibutuhkan kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan kompetensi pemerintahan? Bapak yang saya hormati, ASN kita ini dari berbagai latar belakang pendidikan yang berbeda. Nah, dari kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan kompetensi pemerintahan, ini semua masih dibutuhkan. Akan tetapi, semua kebutuhan daerah akan berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Karena ini adalah untuk bagaimana daerah mampu meningkatkan kapasitas daya saing daerah yang dampaknya nanti kepada perekonomian, kesejahteraan masyarakat. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ini ya. Halo. Silakan Ibu. Silakan Bu. Terdengar ya? Terdengar Bu. Ini kok ya, ada apa? Ada semacam di laptop saya. Nah, oleh karena itu, Bapak, pemetaan itu baik kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural maupun pemerintahan itu akan berbeda antara daerah yang satu dengan yang lain. Bisa saja di Kolaka atau di Musirawas misalkan lebih fokus kepada perkebunan. Berarti SDM yang akan didongkrak dalam rencana aksi ini adalah misalkan terkait dengan SDM yang lulusan secara teknis yang paham tentang perkebunan. Karena memang yang tadi dipaparkan oleh Pak Kaban itu benar sekali Bapak. Bahwa anggaran kita ini habis untuk 80% habis untuk Latsar dan Diklat PIM. Sementara untuk teknisnya itu hanya 0,01% yang menguasai teknis terkait dengan pertambangan. Nah, ini berarti yang ada di daerah Bapak Ibu sekalian itu kan berbeda-beda, kebutuhannya berbeda-beda, yang akan didongkrak itu yang mana dulu dari dari masa jabatan bupati atau wali kota dalam masa 5 tahun itu. Sehingga nanti pengembangan SDM itu betul-betul ya sesuai dengan harapan secara teknis ya untuk pengembangan SDM kualitasnya akan mempunyai daya saing yang lebih. Jadi selama ini pemetaan kita ini banyak sekali hanya terkait dengan kompetensi manajerial. Anggarannya habis untuk kompetensi manajerial. 80% itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kami ingin mendorong untuk sesuai dengan harapan. Jadi jangan sampai ya. Jadi nanti saya sih berharap dengan rencana aksi ini nanti akan ada pendampingan juga. Jadi siapa yang Bapak Ibu sekalian akan didorong pada tahun ini, misalkan terkait dengan kelautan, berarti secara teknis ya SDM terkait dengan kelautan itu yang akan lebih didorong. Jadi harapan-harapan kami seperti itu Bapak Ibu sekalian, dan itu yang tahu adalah Bapak Ibu sekalian yang memahami kebutuhan daerah untuk mendongkrak ya terkait dengan dampak semua ya terkait dengan kehidupan daerah Bapak Ibu sekalian, yang tahu adalah Bapak Ibu. Kebutuhan Bapak Ibu sekalian yang tahu adalah Bapak Ibu sekalian. Kita ini punya skala prioritas di dalam bekerja. Kira-kira skala prioritas di daerah Bapak apa? Nah, ini yang tadi Pak Kaban paparkan, betul Pak Kaban paparkan tadi bahwa tak elok juga kalau kita juga tidak paham tentang pemerintahan. Karena itu tadi,
didukunglah anggaran untuk terkait dengan kompetensi pemerintahan, kompetensi teknis, kompetensi sosiokultural, dan kompetensi manajerial. Karena selama ini memang anggaran kita habis untuk kompetensi manajerial. Ya, kalau seandainya ASN kita ini karirnya seperti TNI bagus, Pak. Tapi kan kalau kita karir kita belum sampai seperti TNI atau Polri, ini karirnya jelas. Jadi begitu dia sekolah, dia sudah ada job nanti untuk dipromosikan. Kalau di PNS kita tidak, yang diklat, yang duduk siapa beda lagi. Nah, ini coba untuk dipetakan seperti itu. Supaya jangan sampai anggaran ini habis percuma yang tidak berdampak kepada pengembangan SDM secara teknis. Untuk manajerial mengikuti, tapi ini kita harus bisa memformulasikan bagi ASN secara pola karir, merit sistemnya harus jelas. Saya bukan iri dengan TNI Polri, tapi TNI Polri ini memang sudah tersistemik. Jadi kalau dia mau sekolah, itu sudah ada job dia duduk untuk dipromosikan. Tapi kalau di PNS tidak, Pak. Anggarannya habis untuk ikut pendidikan pelatihan, tapi dia tidak mendapatkan job. Jobnya malah yang duduk beda lagi begitu. Nah, ini yang coba kami akan ketahui, berarti dari anggaran sekian yang akan dipetakan akan ketahuan. Itu Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang dipikirkan dalam otak saya bisa tersampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Sehingga pemetaan-pemetaan itulah yang akan kita tahu bahwa anggaran Bapak Ibu sekalian nanti ini habisnya di mana. Nah, ini menjadi sebagai nanti monitoring dan evaluasi terus kepada pengembangan SDM sesuai dengan arahan Bapak Presiden kita. Sehingga secara kapasitas, ya, kemampuan secara teknis SDM kita tidak hanya di tataran administrasi saja, Pak. Jadi harapan saya misalkan SDM di perikanan, kelautan, yaitu yang akan didongkrak. Misalkan kalau di Kepulauan Riau atau di Belitung, kan SDM-nya misalkan banyak terkait dengan kelautan, misal. Itu semua monggo. Jadi Bapak Ibu sekalian yang tahu kebutuhan daerah Bapak Ibu sekalian. Jadi berapa persen nanti untuk kebutuhan SDM terkait dengan teknis, berapa persen untuk manajerial, berapa persen untuk kompetensi pemerintahan dan sosiokultural. Karena kalau pemahaman saya, pengembangan kompetensi sosiokultural, ya, pengembangan kompetensi teknis, manajerial itu sebetulnya dan termasuk pemerintahan itu adalah hal yang memang untuk sosiokultural sudah masuk di dalam pemerintahan. Karena di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Karena di dalam kompetensi sosiokultural itu seperti itu. Jadi di mana saja kita bekerja, secara sosiokultural kita harus pelajari, ya. Jadi itu sebetulnya sudah include di dalam kompetensi pemerintahan. Di kompetensi manajerial pun sebetulnya di kompetensi pemerintahan itu sudah include kalau menurut saya. Tapi orang itu berbeda pemikiran-pemikiran Bapak Ibu sekalian. Jadi kepentingannya Pak Ibu yang tahu adalah Bapak Ibu sekalian terkait dengan pengembangan kompetensi itu. Jadi nanti bisa terpetakan tuh kebutuhan daerah Bapak Ibu sekalian untuk pengembangan kompetensi. Tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Kaban itu benar, Pak. Karena memang anggaran kita habis hanya untuk kompetensi manajerial, tetapi kita ini tidak ada dampak yang strategis bagi semua aspek kehidupan masyarakat. Jadi kita sebagai pelayan, kita juga harus mengembangkan kompetensi kita sesuai secara teknis. Saya lulusan pendidikan, tetapi saya juga belajar tentang pemerintahan. Kenapa saya harus belajar pemerintahan? Karena saya masuk di dalam perut
pemerintahan. Apa itu urusan pemerintahan umum, apa itu urusan terkait dengan keuangan daerah, apa itu hubungan pemerintah pusat dengan daerah, apa itu hubungan kepala daerah dengan DPRD, sampai kepada etika pemerintahan. Itu sangat penting sekali. Karena apa? Kita adalah masuk dalam ranah di pemerintahan. Suka tidak suka, mau tidak mau, saya harus belajar tentang pemerintahan supaya tidak salah dalam mengambil sebuah kebijakan. Ya, karena di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, 473 halaman itu adalah hal yang jelas mana urusan pusat, mana urusan provinsi, mana urusan kabupaten kota, sehingga kita tidak salah arah. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang lain-lainnya silakan nanti Adinda Imelda, monggo. Baik, siap Ibu. Ada pertanyaan teknis terkait keikutsertaan Bupati Pulau Taliabu. Tadi ada pertanyaan dari Bapeda Taliabu. Perlu kami sampaikan, Pak, memang untuk Bupati Taliabu pada kegiatan paparan rencana aksi ini tidak ikut. Bisa karena Pak Bupati itu masuk di angkatan 10, bukan di angkatan 1 ya. Di angkatan 1 itu hanya wakil bupati. Gitu. Jadi nanti Pak Bupati Taliabu akan menyusun rencana aksi pembelajaran dimulai gelombang ke-4 ya. Pak Bupati Taliabu masuknya angkatan 10 gelombang ke-4. Jadi nanti tunggu aja Bapak Ibu dari Kabupaten Pulau Taliabu. Demikian barangkali Bu tambahan dari kami. Itu Dinda, ada yang apa yang tadi bab 1 sampai bab 6 tadi itu ditegaskan kembali, cantik. Iya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Mengingat alokasi waktu paparan yang hanya 15 menit untuk setiap Bupati Wali Kota, maka mohon disesuaikan PPT ya, bahan paparan yang akan disampaikan oleh Bupati Wali Kota. Yang jelas itu adalah rangkuman dari isi bab 1 sampai dengan bab 5. Itu rangkuman saja. Yang utama adalah matrik. Yang utama adalah matrik ya Bapak Ibu sekalian. Yang utama matrik yang perlu disampaikan sehingga bisa terlihat jelas program pengembangan sumber daya manusia di masing-masing wilayah kabupaten kota di peserta KDH, peserta pembekalan KDH. Barangkali itu Ibu tambahan dari... Ada satu lagi cantik, itu yang apakah boleh wakil bupati ikut mendampingi gitu. Iya, baik Bapak Ibu, sesuai apa yang disampaikan oleh Bu Kapus tadi di dalam paparan, bahwa yang memberikan paparan adalah Bupati Wali Kota. Gitu. Kalau wakil bupati atau wakil wali kotanya ingin ikut serta, monggo silahkan didampingi sehingga bisa tahu persis, ataupun tim penyusun pasti ya, tim penyusun pasti ikut mendampingi Bupati Wali Kota. Yang jelas yang memaparkan adalah Bupati Wali Kota. Demikian Ibu. Oke, terima kasih Adinda. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami pertegas kembali bahwa nanti yang memaparkan adalah bupati atau wali kota. Boleh silakan nanti didampingi oleh kepala Bapedanya, oleh wakilnya, oleh kepala BPSDM. Silakan Bapak Ibu sekalian untuk mendampingi. Monggo ya. Kami pertegas kembali bahwa yang memaparkan adalah bupati atau wali kota. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Silakan saya kembalikan ke Adinda. Terima kasih Ibu Kapus, terima kasih Ibu Imelda, penjelasan yang luar biasa dan komprehensif. Namun demikian Bapak Ibu semuanya, ini waktu sudah 11.16, kita molor 1 menit dari jadwal, kami mohon maaf. Dan kami mohon maaf tidak bisa melanjutkan diskusi, ini masih ada 7 kabupaten kota yang ingin menanyakan. Namun demikian karena waktu kami persilahkan mohon izin kepada Bu Imelda barangkali nanti lewat Japri atau lewat konsultasi dengan secara teknis itu dengan Ibu Imelda. Begitu Bapak Ibu sekalian,
tidak perlu kami simpulkan. Untuk selanjutnya kami persilakan closing statement. Mohon izin, apakah Pak Kaban masih berada bersama kita? Kalau masih ada, kami persilakan Pak Kaban untuk memberikan closing statement. Kalau misalkan tidak ada, kami persilakan kepada Ibu Kapus, Ibu Rohayati Basra untuk memberikan closing statement-nya, Ibu. Kami persilakan 5 menit, Ibu. Baik, terima kasih Adinda, Aryo, Bapak Ibu sekalian, bahwa terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah ya dengan era yang serba digitalisasi ya, kemudian perkembangan dunia yang semakin global ya, kita membutuhkan SDM yang mumpuni. Oleh karena itu lewat rencana aksi inilah Bapak Ibu sekalian, ini kami BPSDM akan melaksanakan konsen terkait dengan pembinaan dan pengawasan terkait dengan pengembangan SDM. Oleh karena itu saya berharap semua bersinergi, baik pusat maupun daerah, sehingga apa yang menjadi tujuan Bapak Presiden Joko Widodo ini tercapai. Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Adinda, bahwa kita memang dituntut untuk ya di dalam pemerintahan yang baik pusat maupun daerah, kita dituntut untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing daerah. Ya, oleh karena itu kita harus mandiri, kita harus meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Melalui siapa? Melalui kepala daerah yang punya program-program, punya rencana, punya konsep. Jadi Bapak Menteri pernah mengungkapkan bahwa kita sudah punya power, punya konsep, juga punya follower. Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang dari kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kapus, terima kasih Ibu Imelda atas segala penjelasannya. Mohon maaf Bapak Ibu yang ingin menanyakan. Foto bersama. Oh ya, silakan Bapak Ibu sekalian untuk berpose sebaik-baiknya. Silakan untuk mempersiapkan diri. Saya hitung sampai 3 ya. Kameramen siap. 1, 2, 3. Oke. Ada berapa sesi? Sesi kedua silakan persiapan. 1, 2, 3. Oke. Silakan sesi ketiga foto. Saya hitung sampai 3 lagi. 1, 2, 3. Oke. Sesi berikutnya, sesi keempat, kami persiapkan. Kameramen. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke. Sesi terakhir ya Mas ya. Sesi kelima kami persiapkan. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke. Cukup ya? 5 sesi toh Mas? Atau ada lebih? Mas Ajit? Khusus sesinya Dinda Aryo. Oh ya, khusus sesinya saya bersama Bu Kapus dan Bu Imelda. Oke, Bapak. Makasih Bapak Ibu ya, sekalian. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sama kami haturkan. Untuk menutup perjumpaan kita, Bapak Ibu, saya sampaikan sebuah pantun. Pak Satpam jaga keamanan, biar sekolah tak kemalingan. Terima kasih kami haturkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tepuk tangan bagi kita semuanya, Bapak Ibu. Semoga selalu bahagia dan sehat selalu. Jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adinda Aryon. Sama-sama Kasih. Ibunda. Terima kasih semuanya peserta, host, admin, panitia. Bapak Ibu Adinda? yang pertanyaannya belum terjawab, silahkan nanti bisa disampaikan di grup Telegram atau di grup WA ya Bapak Ibu. Di grup WA Angkatan 1-2, gelombang 1 dan 2, dan di grup Telegram Angkatan 3 sampai dengan 6. Terima kasih Bapak Ibu Adinda. sekalian. Ya, semua. Terima kasih Bu Kapus. Ya, sama-sama. Saya izin los ya. Hai sahabat BPSDM, saya Dr. Gigi Linda Sutarjo dari Klinik Pratama BPSDM Kementerian Dalam Negeri. Ya, di musim pandemi COVID-19 yang semakin meningkat ini, yuk kita sama-sama tetap saling menjaga protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Apa saja itu 5M? M yang pertama adalah memakai masker. Menggunakan masker dengan baik dan sesuai anjuran dapat membantu kita terhindar dari penularan virus melalui udara. M yang kedua yaitu mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Rutin mencuci tangan dengan menggunakan sabun merupakan salah satu protokol kesehatan yang sangat efektif dalam membunuh virus yang penularannya tanpa kita sadari, seperti saat kita memegang benda-benda di sekitar kita. M yang ketiga yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dan hindari tatap muka secara langsung. M yang keempat yaitu menjauhi kerumunan, dan M yang kelima yaitu mengurangi mobilitas. Yuk, hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak berkepentingan ya. Tetap semangat, sehat selalu, dan jaga kesehatan diri serta keluarga, juga lingkungan sekitar kita. Salam sehat selalu. Izin Bapak Ibu yang ingin join di grup Telegram, sudah ada linknya di room chat. Terima kasih. Pak Hairul, hari ini ada jadwal coaching angkatan berapa? Sekalian diingatkan. Baik Bu, saya cek hari ini untuk jadwal coaching untuk angkatan loading deh Bu.